Welcome back to Toko 3 Mesin Jahit YouTube channel dengan Nina di sini. Kalian tahu nggak sih, banyak banget dari kalian yang nggak tahu kalau misalkan mesin jahit portable itu harus dibersihin secara berkala. Dan juga kita banyak banget loh dapat request dari teman jahit untuk membuat konten tentang cara merawat mesin jahit portable kamu. Nah, di video kali ini kita akan menjawab semua pertanyaan teman jahit tentang cara merawat mesin jahit portable dari step by stepnya. Terus juga bagian mana aja sih yang perlu diminyakin, dan juga berapa lama sekali mesin jahit kamu itu harus dibersihin. Tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya, karena dengan subscribe kita, kalian sudah mensupport kita untuk membuat konten-konten edukatif lainnya. So, please keep on watching. Mesin jahit portable memang lebih ringkas buatannya dan juga fungsinya dibandingkan dengan mesin jahit industrial skala konveksi. Tapi bukan berarti kamu nggak harus ngebersihin mesin jahit kamu, teman jahit. Dan untuk demo kali ini, aku akan menggunakan dua tipe mesin jahit portable. Yang pertama adalah mesin jahit portable dengan sistem bobin bawah atau front load bobin. Dan di sini aku punya mesin jahit Yoko tipe YK1212. Dan yang kedua, aku akan menggunakan mesin jahit portable digital dengan sistem bobin atas atau yang disebut juga sebagai top drop-in bobin. Dan di sini aku punya si Janome tipe 1030MX. Yuk kita mulai langsung dengan tutorialnya. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah pinset, kuas pembersih mesin, obeng mesin, oli mesin jahit, cotton bud, dan lap microfiber. Matikan mesin dan cabut mesin dari semua sumber listrik. Lepas jarum dan rumah sepatu yang gunanya untuk mendapatkan area kerja yang lebih luas dan juga supaya jari kalian gak tertusuk jarum. Untuk mesin dengan sistem bobin bawah, lepas koci dan buka tahanan. Untuk mesin dengan sistem bobin atas, kalian bisa langsung membuka piringan mesin. Sisihkan skrup dan letakkan di tempat yang aman ya. Jangan sampai hilang. Atau bisa juga meletakkannya di magnetic cushion seperti ini. Ambil kuas pembersih atau pinset dan dengan perlahan angkat semua serpihan debu dan serat kain yang telah terkumpul di bagian-bagian berikut. Kami tidak menyarankan teman jahit untuk menggunakan blower seperti ini, karena kotoran bisa saja masuk kembali ke dalam mesin, walaupun sudah tidak terlihat. Sekarang, ambil oli mesin. Teman jahit harus menggunakan oli khusus mesin jahit atau all-purpose lubricant seperti ini. Tidak boleh menggunakan pelumas sembarangan ya, karena tingkat kekentalan atau viscosity-nya berbeda. Kamu hanya perlu 1 tetes saja ya, teman jahit. Kalau berlebihan, akan ada sisa oli yang bisa menempel ke kain jahitan kalian. Putar handwheel berlawanan arah jarum jam beberapa putaran untuk mendistribusikan oli dengan rata. Kamu juga bisa menggunakan cotton bud untuk menyerap sisa oli yang berlebihan dan menggunakannya untuk membersihkan bagian dalam skoci. Di tahap ini, kamu juga bisa mengecek apakah skoci kalian masih layak untuk dipakai.
Untuk mesin dengan sistem bobin bawah, kalau bot skoci tidak bisa lagi diputar atau sudah loss, berarti sudah waktunya kalian menggantinya dengan yang baru. Untuk mesin dengan sistem bobin atas, kamu sudah harus menggantinya kalau skoci sudah terkena banyak tusukan jarum dan jika bulu sudah terpapas habis. Kalian juga bisa bersihkan sela-sela plat penutup ini dengan menggunakan kuas. Ini adalah bagian-bagian dari mesin yang kalian bisa bersihkan secara mandiri. Selebihnya, tinggalkan ke teknisi atau ahli mesin ya. Lalu, pasang kembali bagian-bagian yang tadi kita lepas. Pastikan tidak ada skrup yang longgar. Pasang kembali skoci ke dalam sarangannya. Beserta rumah sepatu, dan juga jarum. Lap badan mesin dengan kain bertekstur halus. Contohnya microfiber cloth. Lain dari tipe ini, badan mesin bisa rentan tergores. Kalau ada noda membandel, contohnya tercoret spidol permanen atau tinta pulpen, kalian bisa ambil cairan pembersih berbasis silikon untuk membersihkan bodi eksternal mesin. Sekarang, mesin sudah siap digunakan untuk proyek berikutnya. Kalau mesin tidak sedang dipakai, tutup mesin dengan sarungnya dan simpan di tempat yang redup pencahayaannya dan juga tidak lembab. Itu dia cara membersihkan dan merawat mesin jahit portable yang benar. Jangan asal bongkar-bongkar lagi ya teman jahit. Nah, sebaiknya mesin jahit portable itu dibersihkan setiap 3 project sekali, atau bahkan setiap sehabis kamu melakukan project yang besar, contohnya menjahit jaket denim, atau juga menjahit kain flanel dan juga quilted bed cover. Kami juga menyarankan teman jahit untuk melakukan servis berkala untuk mesin jahitnya setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Dan disinilah dimana mesin jahit kamu akan dicek secara keseluruhan oleh teknisi mesin jahit. Kamu juga bisa mengunjungi service center Toko 3 untuk melakukan perawatan dan maintenance loh. So, sekian video tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman jahit semuanya ya. Dan jangan lupa, beli mesin jahit ya di Toko 3. Ciao!